Menyelesaikan ketidaksamaan X, berarti kita mau cari intervalnya, gitu ya. Kita mau cari interval atau interval-interval dari bilangan yang memenuhi ketidaksamaan tersebut. Kalau di sini yang kemarin selangnya atau intervalnya itu kan sudah jelas antara A dan B. Nah, sekarang kita mau cari nilai X, berarti kita mau cari interval atau interval dari bilangan yang memenuhi ketidaksamaan tersebut. Nah, cara menyelesaikan ketidaksamaan, langkah-langkah secara umumnya itu ada 3. Jadi yang pertama, menambahkan kedua sisi dengan bilangan yang sama, atau yang kedua, mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif, atau mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif, tetapi tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, contoh ketidaksamaan itu contohnya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi, ini yang saya katakan tadi. Kalau yang materi sebelumnya, materi di interval bilangan real, kan namanya saja bilangan real, berarti himpunan X-nya itu berada di antara bilangan A dan B gitu ya. Berada di antara bilangan A dan B. Nah, sekarang jadi X ini ada di antara A dan B. Nah, sekarang nilai X ini ternyata bisa diperoleh tapi melalui dua ketidaksamaan. Ketidaksamaannya mana? Ketidaksamannya yaitu 2X kurang 7 lebih kecil dari 4X dikurang 2. Nah, dari sini, dari kedua dari kedua persamaan ini, yang tentu saja tidak sama ya, kalau kita merujuk ke tanda ini berarti ini tidak sama. Nah, dari ketidaksamaan ini kita bisa tahu berapa nanti nilai X-nya. Gitu ya. Kalau di sini kan juga sudah jelas. Kalau A kecil B, A kecil X sama kecil B, X-nya kan kita bisa tahu, yaitu berada di antara A dan B. Nah, sekarang kalau ada dua persamaan kayak gini, 2X kurang 7 dan 4X kurang 2, kita mau tahu nilai X-nya. Gimana caranya? Itu yang akan kita pelajari di ketidaksamaan hari ini. Kemudian ini bentuk yang pertama, jadi ada 2X kurang 7 kecil dari 4X kurang 2. Ada juga bentuk pertidaksamaan yang kayak gini. Jadi nilai X-nya itu dia berada di antara minus 5 kecil dari 2X ditambah 6 kecil dari 4. Nah, bilangan X ini ada di antara minus 5 dan 4. Tapi bagaimana caranya kita bisa dapatkan kalau modelnya kayak gini? Nah, kalau tadi kan gampang, minus 5 kecil sama dengan X, misalnya ya, X saja kecil sama kecil 4, berarti X-nya ini adalah minus 5, minus berapa? 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Itu ya. Nah, tapi kalau modelnya 2X tambah 6, itu cari X-nya gimana caranya? Nah, itu yang kita mau tahu. Kemudian ada juga bentuk ketidaksamaan yang modelnya seperti bagian C ini. Jadi ada yang menggunakan X pangkat 2. Kayak gitu. Sampai sini bisa dimengerti atau bisa ya, penjelasannya bisa? Atau masih ada yang nggak mengerti? Mengerti atau tidak? Atau apa gitu? Tolong responnya ya, adik-adik. Nggak mengerti, Bu, karena baru masuk, Bu. Oh iya. Yang baru masuk nanti lihat rekamannya saja ya. Soalnya kalau kita ulang-ulang nanti tidak selesai-selesai. Oke, yang sudah masuk mengerti ya? Mengerti enggak? Insya Allah, Bu. Oke, siap. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana bagaimana sifat dari pertidaksamaan itu sendiri. Jadi kalau kita mau menyelesaikan, jadi intinya ini kita mau cari nilai X. Nah, masalahnya nilai X-nya di sini
dia dalam bentuk persamaan itu tadi, itu ya. Jadi ada X tambah sekian, atau 2X tambah sekian, atau X kuadrat tambah sekian. Nah, itu dia. Jadinya kayak gitu. Nilai X-nya kita agak sulit cari karena bentuknya dalam bentuk persamaan. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kayak gitu, kita coba lihat sifat-sifatnya dulu ya. Nah, sifat dari pertidaksamaan itu yang pertama adalah tanda pertidaksamaan itu tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya, kalau ada dua bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B, yang dimana A itu lebih kecil dari B, nah, ketika kita libatkan satu lagi bilangannya itu bilangan C, nah, yang terjadi adalah jika kita mengoperasikan A dan C maupun B dan C, itu tandanya tidak berubah kalau kita tambah atau kurangi dia. Kayak gini, misalnya ada nilai A itu kita ambil A5, B itu 2. Nah, di mana harus lebih kecil ya, B2 A2 dan B5. Nah, tentu saja di sini sifatnya adalah A lebih kecil dari B, yaitu 2 lebih kecil dari 5. Ketika ada muncul satu nilai C, yaitu 1, dan 1 ini kita operasikan terhadap bilangan A dan B, maka tanda pertidaksamaannya ini tetap. Artinya, kalau kita operasikan dengan C, tetap hasilnya pasti lebih kecil sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan. Kalau dia ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan C. Contohnya, 2 ditambah dengan 1, 2 ditambah dengan 1, itu apakah hasilnya lebih besar atau lebih kecil dari 5 ditambah 1? Nah, 2 tambah 1 kan 3, 5 tambah 1, 6. Berarti 3 lebih kecil dari 6. Berarti tandanya tidak berubah, tetap lebih kecil. Kemudian kalau kita tambahkan. Nah, bagaimana kalau kita kurangkan? 2 dikurang 1, apakah dia tetap lebih kecil dibandingkan dengan 5 dikurang 1? Hasilnya adalah 1 pasti lebih kecil dari 4. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini intinya. Tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas ya A dan B kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama ya, dengan bilangan yang sama. Oke. Nah, coba saya mau tunjuk dulu satu orang, Rizky. Rizky Bakti ada enggak? Rizky Bakti ada? Rizky Bakti. Ada Bu, baru masuk Bu. Oke, Rizky Bakti baru masuk ya. Oke, coba Rizky. Kita buktikan dulu ini. Kalau ada angka 2, A2, B1, dan C1, apakah A ditambah C itu pasti lebih kecil dari B ditambah C, dan A dikurang C itu lebih kecil dari B kurang C? Coba, bisa enggak? Coba buktikan. Apakah ini betul? A tambah C itu lebih kecil dari B tambah C. Coba. A tambah C hasilnya? Rizky? Belum paham Bu. A tambah C ini, kamu bisa selesaikan enggak ini A tambah C? Tidak bisa Bu. Enggak bisa. A tambah C, A-nya berapa? Kalau ada angka A-nya 2, D-nya 1, C-nya 1, A ditambah C hasilnya? 3. 3 Bu, Terus? 3. Ya, B tambah C? 2. 2.
A ditambah C. Ini apanya yang salah? Soalnya yang salah ya. Ntar saya ganti dulu ya. Oke. Kita ganti ya. Itu salah kenapa? Karena ternyata soalnya bukan A lebih kecil, tapi dia A lebih besar. Nah, kita coba 2, di sini 3, di sini 2. Coba Rizky. A tambah C berapa, Ki? Rizky. Empat, Bu. A tambah C 4. Kalau B tambah C? 5, Bu. 5. Betulkah 4 lebih kecil dari 5? Ini kan tanda soalnya kan lebih kecil. Setelah kita tambah dia dengan C, betulkah tetap hasilnya ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan? Rizky? Betul, Bu. Nah, betul. Berarti tandanya tidak berubah kan? Karena kita tambah dia dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan C. Tapi ingat soalnya yang lebih kecil. Ya. Iya, Bu. Nah, kita coba lagi. Kalau A kurang C, saya minta Imelda. Imelda ada nggak? Imelda. Ya, Bu. Ya. Imelda, kita coba buktikan apakah kalau kita kurangi dia, kalau tadi ditambahkan hasilnya tetap tidak berubah. Maksudnya tidak berubah itu tandanya yang tidak berubah. Nah, kalau kita coba ini A kurang C dikurang B kurang lebih kecil dari B kurang C, hasilnya betul enggak lebih kecil? A kurang C jadinya 0. B kurang C 1. 1. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, Bu. Iya, berarti terbukti ya bahwa ini tadi. Nah, sifat yang pertama terbukti. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Makasih Rizky, makasih Melda. Kita lanjut nomor 2. Yang kedua sifatnya adalah tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Contohnya, kalau ada dua angka di mana A lebih kecil dari angka B, kemudian C ini adalah bilangan positif, maka coba kita buktikan kalau kita kalikan A dan C, itu apakah hasilnya tetap lebih kecil kalau kita kalikan B dengan C. Kita coba ya. Kita cari, kita punya angka A sama dengan 5, dan B sama dengan berapa? 8, C itu sama dengan 2. Sekarang A kali C, kan soalnya kan dikali atau dibagi ya. A dikali C, apakah lebih kecil dari B dikali C? Sorry. Kita coba dengan Musdalifah, ada enggak? Musdalifah. Musdalifah. Hadir, Bu. Bisa Musdalifah? Iya, Bu. Musdalifah. Hadir, Bu. Oke. Coba buktikan dulu ini deh. Apakah itu memang lebih kecil dari B kali C? Lima diketahui A sama dengan 5 dikali C sama dengan 2 sama Oke. dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Oke. Terus Di mana B sama dengan 8 dikali C sama dengan 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Terus
Terus apa lagi Mas? 16, Bu. Hmm? 6, Bukan 16, 8. ini yang kita membuktikan nih. Nih. Betulkah ini 10 lebih kecil dari 16? Iya, betul, Bu. Betul ya? Ya, oke. Iya. Terima kasih, Mas Dalifa. Nah, sekarang kalau kita bagi dia A per C, apakah lebih kecil dari B per C? Siapa yang mau jadi volunteer? Siapa yang mau jawab tanpa disuruh? Silahkan raise hand atau open mic langsung. Silakan, baby. Gimana, baby? Langsung open mic saja ya. Baby? Iya, Bu. Ya, baby Oksar. Jadinya berapa ini, baby? Iya, Bu. Nggak kedengaran suaranya. Oke, yang lain. Kayaknya baby bermasalah mikrofonnya. Saya, Yang Bu. lain? Oh ya, Saya, silakan. Bu. Ya, silakan. Fitri ya. Ya, Bu. A per C lebih kecil dari B per C. Oke. A5 C2 jadi 5 per 2 lebih kecil dari 8 per 2. Betul ya? 2,5 lebih kecil dari 4. Oke, terima kasih Fitri. Jadi benar ya? Iya, Bu. Jadi jika kita bagikan, ternyata tetap tandanya tidak berubah asal bilangannya adalah positif. Terima kasih kok. Oke, yang ketiga. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Tanda pertidaksamaan akan berubah kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, kita coba ya. Kalau ada angka A sama dengan 6, B sama dengan 12, kita coba bagi dia dengan C dengan yaitu minus 2. Apakah A kali C itu kecil atau besar dari B kali C? Begitu juga dengan A per C. Apakah dia tandanya lebih kecil atau lebih besar dari B per C? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Bisa raise hand. Baby ya? Iya, Bu. Oke, silakan baby. A kali C, di mana A sama dengan 6, kali minus 2, sama dengan minus 12. Minus 12. B kali C, di mana B sama dengan 12, dikali minus 2, sama dengan min 24. Jadi, minus 12 lebih besar daripada minus 24. Oke, sip. Jadi tandanya berubah ya? Iya, Bu. Tandanya berubah karena kita kalikan dia dengan bilangan negatif. Karena minus 12 kan lebih besar dari minus 24. Nah, saya mau tanya dulu. Laude Muhammad Omi, ada nggak? Ada Bu, ada Bu. Nah, Laude ini kenapa bisa minus 12 lebih besar dari minus 24? Karena Betul ini atau masih salah? benar, Bu. Karena semakin kecil angka minus semakin besar. semakin kecil angkanya, Makin besar nilainya. itu berlaku untuk semua atau untuk angka minus saja? Untuk angka minus saja, Bu. Oh, siap. Terima kasih ya, Laude.
Jadi memang gitu ya. Jadi buat yang masih bingung, mungkin ada ya yang masih bingung, tapi malu-malu. Kalau untuk, jadi aturannya kayak gitu ya, kalau di garis bilangan, ini angka 0 semakin ke kanan, dia kaidahnya angkanya semakin besar. Kalau sebelah kiri angka 0, semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil. Ya. Nah, minus 24 kan dia lebih kiri dibandingkan minus 12. Berarti minus 24 itu lebih kecil dari minus 12 atau minus 12 lebih besar dari minus 24. Oke, sekarang kalau kita bagi dia. Kalau kita bagi dia, Novia bisa jawab nggak? Novia. Oh, lengkap nih. Novianti Anggra ini. Ada? Saya, Bu. Oke. Novi ya? Siapa? Siapa tadi mau jawab? Ifra. Supra. Oh ya, silakan. Gimana? Kak Ifra. Kalau A per C, B per C, ada. Oke. Rudi. Rudi Anda ada? 1C. Rudi Ahmadi. Rudi Ahmadi. Iya, Bu. Ya, silakan Rudi. Bagaimana tuh kalau A per C, apakah dia tandanya tetap lebih kecil B per C atau sebaliknya? Mana Rudi? Rudi Ahmadi, ada enggak? Kamu bisa jawab enggak, Rudi? Halo? Oke, berarti Rudi enggak hadir ya? Ini saya kalau yang saya bertanya terus tidak direspon, itu artinya saya anggap dia enggak hadir ya. Iya, Bu. Berarti Rudi Iya, enggak Bu. hadir ya. Jawabnya bagaimana? Rudi. Oke, silakan Ifra, lanjut. Gimana Ifra? Bisa? Iya, Bu. Halo, Novianti, Hadir, ayo. Bu. Novianti, Iya, Bu. lanjut. A per C Mm-mm. A per C yaitu Ya, minus bagaimana? 6 per minus 2. Ya, 6 per minus 2. Oke, terus. B per C yaitu 12 per minus 2. Jadinya, Hasilnya 6 per minus 2 hasilnya minus 12 per 2 hasilnya minus 6. Jadi minus 3 lebih besar dari minus 6. terima kasih banyak ya, Novi. Ya, Nah, Bu. kayak itu ya. Jadi ternyata kalau dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, ya
maka tandanya akan berubah. Yang tadinya A lebih kecil dari B, ini menjadi A kali C lebih besar dari B kali C. Demikian juga kalau dibagi. Kemudian yang keempat, tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas positif itu dikuadratkan. Jadi kalau A ada angka A kecil B, ya kalau sama-sama dikuadratkan, ya, dengan bilangan jadi ini angka positif, maka hasilnya itu tidak berubah atau tetap lebih kecil. Misalnya 2/1 dengan 2/2 dengan 3/2. 2/2 kan 4, kalau ini 9, ya. Nah, kalau dia minus, ini yang belum tentu dia berubah, ya. Belum tentu, karena misalnya di sini -2, itu kan -2 itu kan dia lebih kecil dibandingkan dengan kita coba misalnya -6, ya, -6 itu kan lebih kecil dari -5 misalnya, angkat 2. Ini kan 36, ini 52. Nah, kebetulan cocoknya saja yang pangkat 2, misalnya 4 pangkat 2. Ini kan -6 lebih kecil dari 4, sudah betul. Tapi kalau kita kuadratkan jadi 36 lebih besar dari 4, berarti tandanya berubah. Berarti yang harus diperhatikan adalah kalau kedua ruasnya positif atau angka A dan angka B-nya itu dua-duanya positif, baru berlaku rumus tidak berubahnya ini tandanya. Tapi kalau ada salah satunya bisa jadi berubah, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita coba ya. Kita coba satu contoh soal. Contoh soal. Nah, kalau ada dua persamaan 5x kurang 2 lebih kecil dari 6x dikurang 1. Nah, kita coba cari hasilnya, ya. Cari hasilnya. Caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, siapa sih yang coret-coret? Tolong jangan coret-coret ya, guys. Soalnya mengganggu displaynya. Nah, kita coba selesaikan dulu pertidaksamaan ini. Yang mau dicari di sini adalah berapakah nilai X-nya, ya. Berapa nilai X-nya? Ini juga gitu, berapa nilai X-nya. Nah, cara untuk menyelesaikan contoh yang seperti itu adalah ini. Cara menyelesaikan persamaan ini adalah kita menyatukan, ya, angka atau bilangan yang mempunyai notasi X dan angka yang tidak mempunyai notasi. Kayak gini, berarti 5X ya. 5X kita pindahkan 6X ke ruas kiri. Dari yang tadinya kalau kita pindah ruas berarti tandanya berubah, ya. Berarti 5X dikurang X kecil dari ini -1 tetap di sini. Yang pindah itu -2 ke seberang. Kalau pindah ruas berarti jadinya +2. Sehingga kalau sudah gini kan sudah enak diselesaikan. Misalnya 5 dikurang 6 itu jadinya adalah -1, ya. -1 atau -X kecil dari -1 tambah 2. -1 tambah 2 adalah 1. Nah, sekarang nih kita lihat. Nah, di ruas kiri ini harus hanya bersisa X. Supaya di sini hanya bersisa X, maka kita apakan ini? Supaya hanya bersisa X. Pindahkan. Di kanan. Dipindahkan, Bu. Dipindahkan? Siapa yang setuju dipindahkan?
Dipindahkan maksudnya dipindahkan ke Dibagi, Bu. Dibagi -1, Bu. dibagi dengan -1 ya. Berarti -1x dibagi dengan -1. Nah, karena kita bagikan di ruas kiri kita bagi dengan -1, sehingga ruas kanan juga dibagi dengan -1. Hasilnya adalah hasilnya jadinya sekarang -1, Ibu. Sama dengan hasilnya adalah x-nya masih ada minus. Nah, Tidak ada, Ibu, habis. x kecil dari -1 ini. Iya, Ibu. Ada yang lain atau semua sependapat dengan Sekar? Ya, Bu. Sama Sekar. Pendapat, Bu. Oke. Semua sependapat dengan Sekar ya. Nah, kita coba balik ke tadi peraturannya itu. Karena ya peraturannya tadi. Nah, di sini peraturan ngomongnya begini. Kalau dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka ketidaksamaan tandanya akan apa? Berubah, Ibu. Berarti yang sini jadinya lebih besar. Lebih besar. betul, x lebih besar dari -1. Nah, sampai sini mengerti ya? Iya. Oke. Yang coret-coret di layar tolong ini dong dihapus. Hapus dulu itu. Iya, mengganggu ini soal. Tulisan saya saja sudah coret-coret. Kalian tambah coret-coret, tambah bingung nanti kalian. Yo, dihapus. Ayo, Sazuka nih. Tambah-tambah lagi coretnya. Ayo, dihapus. Hapus, delete. Sudah, apa lagi nih yang belum delete? Warna kuning nih siapa? Hapus dong, sama yang biru nih. Bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke X tambah 3 lebih besar dari 4X tambah 2. Nah, siapa yang mau kerjakan ini? Silakan. Saya buka volunteer. Saya, Bu. Ya, silakan langsung deh. X tambah 3 lebih besar dari 4X tambah 2 sama dengan X dikurang min 4X. X kurang 4X. Lebih besar dari 2 dikurang 3. X kurang 4X sama minus 3X. Lebih besar dari minus 1. Terus min 3X diper min 3X. Min 3X. Terus. Min 3X. Ini diapain ya supaya min 3X minus 3-nya hilang? Dibagi -3, Ibu. Bagi minus 3. terus. Lebih besar minus 1 diper minus 3. Hasilnya X lebih kecil
Dari minus sepertiga. Gini ya hasilnya, X lebih kecil dari sepertiga. Nah, Aslan. Kelas 1A Aslan. Aslan. Aslan nggak ada. Oke, Aslan nggak ada ya. Oke, yang hadir tuh Rudi. Ada. Iya, Aslan Bu. ada. Ada, Bu. Nah, Aslan, kenapa tandanya bisa berubah itu Aslan? Yang tadinya kan tandanya lebih besar. Kenapa jadi lebih kecil? Kurang paham, Bu. Kurang paham. Iya, Bu. Kalau dapat sepertiga, kamu tahu caranya. Dibagi, Bu. Dibagi dengan -1. Ya kan? minus -1. 1. Ya, -1 bagi -3. Dibagi dengan minus. Oke. Nah, kamu enggak tahu kenapa bisa berubah tandanya ya? Ya, Bu. Nah, jadi saya ulangi ya. Kenapa bisa tandanya bisa berubah? Karena siapa yang bisa jawab nih? Saya tanya tahu ya. Saya tanya Jackson. Jackson ada enggak? Jackson. Halo Jackson. Ya, Bu. Nah, Jackson kenapa? Tadi saya tanya Aslan kenapa tandanya berubah? Dia enggak tahu. Sekarang kamu coba jelaskan ke Aslan kenapa bisa tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Saya Bu jelaskan. Siapa dengan siapa? Andre. Ya, silakan Andre. Di mana tanda yang apa tadi tuh? Yang berubah jika ruas tidak kesamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya akan berubah, Bu. Ya, terima kasih Andre. Jadi Aslan Bu. sudah dengar ya? Aslan sama Jackson sudah tahu. Ya, Bu. Aslan. Tahu Ya, ya? Bu. Ya. Karena dia dibagi dengan -3. Ih, kenapa jadi begitu? Karena dia dibagi dengan -3 nih. Nah, 2 ruas dibagi dengan -3, sifatnya tandanya akan berubah kayak gitu. Kalau dikali juga kayak gitu, dua-duanya dikali dengan dikali dengan bilangan yang sama, maka tandanya akan berubah. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita coba selesaikan beberapa soal ya ketidaksamaan yang berbeda-beda bentuknya. Yang pertama adalah tanda ketidaksamaan yang variabelnya berpangkat 1. Variabel itu maksudnya X-nya. X-nya berpangkat 1. Nah, cara untuk menyelesaikan variabel yang X pangkat 1, caranya adalah seperti tadi ya, suku yang mengandung variabel dikumpulkan di ruas kiri, kemudian konstantanya diletakkan di ruas kanan. Ingat, jika kita memindahkan angka yang bervariabel maupun angka yang tidak bervariabel ke kiri atau ke kanan, tuh acuannya mana? Dari tanda ketidaksamaannya, ya, dari tanda ketidaksamaannya, kiri atau kanannya. Kalau kita pindah-pindahkan dia ke kiri atau ke kanan, itu harus berubah tandanya juga ya. Jadi kalau yang tadinya positif dipindahkan ke kiri, oh jadi negatif.
atau negatif, kita pindahkan ke kanan, oh jadi positif, itu ya. Nah sekarang ini contohnya, X kurang 2 per 3 ditambah 2X kurang 1 per 2 lebih kecil X ditambah 4. Nah, karena di sini variabelnya berpangkat 1, tapi ternyata ada yang bentuk pembagian seperti ini, maka ini aturannya sama dengan kita menjumlah atau mengurangkan bilangan rasional ya yang dalam bentuk rasio atau per itu ketika bentuk penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kita coba refresh dulu ya, 1 tambah 4. Ini saya coba ingatkan lagi kepada ya. Nah, ini kalau ada penjumlahan yang seperti ini, yang beda penyebutnya, ini diapakan dulu ya? Dicari KPK-nya, Bu. Dicarikan penyebut yang sama, Bu. Iya. Betul, cari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. Kira-kira ini penyebutnya penyebut berapa yang merupakan KPK dari sini? 8 ya? 8, Bu. Jadi buat yang tidak tahu, 8 ini adalah angka yang bisa dibagi dengan penyebut yang ada di sini. Nah, coba siapa yang bisa selesaikan? Silakan langsung. 8 bagi 4 sama dengan 2 Nah, dikali 2. kali 2. Kali 1 ya. 2 ditambah 8 bagi 8 itu dikali 3 sama dengan 3. Hasilnya adalah 8 bagi 8 1, Bu. 1 dikali 3. 8 bagi 8. 2 kali 1. 2 tambah 3. 3. Oh, ini 1 ya? Iya benar. 2 tambah 3, 5 per 8 ya? Ibu. Nah, sekarang kalau ini 3 dengan 2, berarti penyebut 6. 6, Bu. penyebut 6. Oke. Kalau gitu sudah tahu ya, penyebut 6. Oke, sekarang siapa yang bisa selesaikan ini? Nah, saya ini dulu. Buat ini ya, supaya ininya. Nah, siapa yang bisa selesaikan ini? Yo, silakan. Siapa yang bisa selesaikan ini? Apa dulu yang kita kerjakan? Yang punya ide? Apa dulu yang kita kerjakan? Samakan penyebutnya, Bu. Oke, kita samakan penyebutnya. Penyebut berapa jadinya? 6, Bu. 6. 6, Bu, 6. Sip. 6 bagi 3 kan? 6 bagi 3 berarti 2 kali dengan kali dengan 2. X kurang 2. Oke. X kurang 2. Terus ditambah 6 bagi 2, 3 kali 2X kurang 1. oke. Kecil dari X tambah 4. Terus yang mana lagi diselesaikan? 2 kali X kurang 2, Bu. Nah, ini dulu ya, betul. Hasilnya berapa ini? 2X kurang 4. 2X kurang 4, terus Ditambah, ada tadi.
3. 6X 6X kali 3. kurang 3, Bu. 3. Kurang 3, Bu. Ini hasil Lebih Per kecil. 6. Per 6. ini masih tepat ya. Terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya? 2X tambah 6X Kurang 6X. Kurang 6X. kurang 4 kurang 3. saya kurang 7 langsung kah? Kurang 4 kurang 3. Iya, Bu. Oke. So, begini saja dulu. Lanjut per 6. Per 6. Ini X tambah 4. Kecil X Terus plus 4. lanjut. 8X kurang 7 per 6. Per 6. Terus Lebih apa kecil lagi? X tambah X tambah 2 per 4. X tambah X plus Terus X. lanjut. Apa lagi? 6-nya dikali silang, Bu. 6-nya dikali Silang ke X tambah 4. bisa. Itu salah satu caranya. Sekarang supaya teman-temannya enggak bingung, kita coba pakai cara yang tadi. Kalau pakai cara yang tadi jadinya dikali dengan 6. Masing-masing ruas dikali 6, Bu. Masing-masing ruas dikali dengan 6. Jadinya 6 kali 8X kurang 7. Gitu ya? Lanjut deh. Gimana? 6 Halo? 8X kurang 7, Ibu. Ya, 8X kurang 7 Per 6. ya, oke. Kecil dari 6 ya. kali X tambah 4, Ibu. Oke, sip. Lanjut Sekar. Ini habis ya. Iya, Ibu. 6-nya dicoret. Oke. Jadi 8X kurang 7 kecil dari 6X X tambah 4. tambah 24. 24. Jadinya Karena dikali. oke. Dikit lagi. 8X dikurang 6X, Ibu. Kecil dari 4 ditambah 7. oke, 24 tambah 7. Jadinya 2X lebih kecil dari lebih kecil dari 24 31 ya? 31. Oke. Terus X lebih kecil 31 per 2, Ibu. 1 per 2. Benar ya? X lebih kecil dari 31 per 2. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang mau bertanya memang. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Yakin? Kalau begitu saya yang bertanya. Mana Z Lola? Ya Bu, ada. Ada? Ya Bu.
Betul lah, kenapa ini tandanya tidak berubah, tetap lebih kecil? Karena semua bilangan dikali dengan 6, Bu. Semua bilangan dikali dengan 6. Kalau dikali dengan angka lain berubah enggak? Bilangan yang sama, Bu. Ya. Berubah atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak kalau positif. Iya. Tapi kalau negatif berubah enggak? Berubah, Bu. Oke. Thank you. Terima kasih Azizullah. Terus lanjut. Kita lanjut ke sini. Yang selanjutnya. Pertidaksamaan. Sekarang yang variabelnya berpangkat 2. Tadi kan berpangkat 1. Kalau berpangkat 2 bagaimana? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ruas kanannya dibuat menjadi 0. Ya. Yang pertama caranya adalah difaktorkan dulu. Setelah difaktorkan, kemudian kita tentukan harga nolnya, yaitu variabel yang menyebabkan nilai faktor sama dengan 0. Setelah itu kita gambar garis bilangan, kemudian kita menentukan tanda pertidaksamaannya, ya. Pertidaksamaannya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kalau dia sama dengan, kalau ada tanda sama dengan, berarti harga nolnya ditandai dengan titik hitam atau ditandai dengan kurung nilai mutlak. Kalau dia tidak ada tanda sama dengannya, tanda pertidaksamaannya itu tidak ada pakai sama dengan, berarti harga nolnya itu ditandai dengan titik putih atau kosong. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dia berupa plus atau minus, positif atau negatif pada masing-masing interval, maka caranya adalah kita memasukkan salah satu bilangan yang ada di interval tersebut ke persamaan di ruas kiri. Kalau hasilnya negatif, maka semua himpunan penyelesaian yang berada di sebelah kiri salah satu muka pembuat nolnya itu adalah semua berupa bertanda seperti hasil yang kita dapatkan. Demikian juga di sebelah kanan dari angka pembuat nol. Nah, yang harus di garis bawahi di sini adalah bahwa tanda pada garis bilangan itu akan berselang-seling. Jadi misalnya sebelah kanan positif, pasti tengahnya negatif. Terus kanannya positif lagi. Gitu juga kalau sebelah kirinya negatif, maka tengahnya positif, terus kanannya negatif lagi. Kayak gitu ya. Kemudian setelah itu kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar dari 0, berarti daerah pada garis bilangan yang dihasil adalah yang bertanda plus. Sedangkan kalau tanda pertidaksamaannya kecil dari 0, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda minus. Nah, kita coba ya. Ini contohnya. Nah, tolong diperhatikan dengan baik. Yang sudah paham, alhamdulillah. Yang tak paham, tolong perhatikan dengan baik ya. Jadi yang pertama, ketika kita menemui soal yang kayak gini, soal yang gini adalah soal yang variabelnya berpangkat 2. Contohnya 2x kurang 1 kuadrat lebih besar sama dengan 5x kurang 3 dikali x kurang 1 kurang 7. Nah, yang harus kita lakukan di awal adalah kita menyelesaikan dulu persamaan ya yang mempunyai pangkat. Mana yang ada pangkatnya ini? 2x kurang 1 pangkat 2. Nah, saya mau tanya dulu bagaimana hasilnya kalau 2x pangkat 1. 2x kurang 1 kita pangkatkan 2 kali. Saya mau tanya dulu ya. Siap-siap. Sorry, udah mau hilang. 2x kurang 1 pangkat 2. Untuk 2x pangkat 1, 2x kurang 1 pangkat 2, saya minta coba Filipus ada enggak? Filipus Martua.
Ada, Bu. Filipus, Ada, Bu. Filipus ada enggak? Ada, Bu. Filipus, Ada, Bu. Filipus suaranya enggak kedengaran. Kurang besar mungkin. Oke. Putri. Sambil tunggu Filipus, Putri dulu. Ya, Bu. Ya Putri, gimana cara menyelesaikan ini Putri? 2x kurang 1 pangkat 2. Belum paham, Bu, yang kalau ini yang pangkat. Belum paham. Filipus, sudah bisa? Sudah terdengar, Bu? Ya, udah kedengaran. Lanjut. Gimana Filipus, bisa? Itu 4x kurang 2, Bu. Hasilnya. 4x kurang 2. Dari mana? 2 dikali 2 dikali 2, 1 dikali 2, Bu. Gitu ya. Jadinya 4x kurang 2, Bu. Oke, ada yang lain? Ada yang enggak sepakat dengan Saya, Filipus? Bu. Saya, Bu. Baby, ayo. Jadi 2x kurang 1 kuadrat itu sama dengan 2x kurang 1 kali 2x kurang 1. Ya. Hasilnya Yang lain perhatikan ya. Jadinya 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat. terus 2x dikali minus 1 sama dengan min 2x. ya lanjut. Kemudian dikurang min 1 kali 2x sama dengan min 2x. Dikurang min 2x. Terus Min 1 kali min 1 sama dengan positif 1. Jadi ditambah 1. hasilnya jadi Dengan 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Oke. Gitu ya, Filipus. Bisa dipaham? Bisa, Pak. Bisa, Bu. Putri, Bisa, Bu. Nur Aisyah, Bisa, Bu. Monika, Bisa, Bu. Desta, Ya, Bu. bisa? Mengerti? Insya Allah, Bu. Oke. Sulaiman, mengerti? Sulaiman Ramadan. Ya, Bu. Itu, Bu, 4x. Yang 4x kuadrat min 4x. Dari mana dapat 4x, Bu? 4x yang ini maksudnya. Iya, iya, Bu. Yang itu, Bu. Ini. Iya. 2x dikurang 2x. Minus 2 dikurang 2. Jadinya minus 4 toh. Iya, Bu. Sudah mengerti, Bu. Nih, jadi minus 2 kan? Minus 3. Minus 4. Kan dikurang minus 2 dikurang 2. Jadi kita mundur 2 kali. 1, 2. Jadinya minus 4. Gitu ya. Bu. Oke. Mengerti, Bu. Yang lain? Ifrah? Bu, mengerti, Bu. Oke, sip. Lanjut. Kalau mengerti, Reski ada enggak? Reski Indayani. Reski Indayani, 1B. Tadi izinnya ke toilet, Bu. Kalau Oku awal, ada enggak? 1C.
Ada, Bu. Oke, Opu, kamu coba ini ya. Kamu mengerti tadi toh? Sudah paham? Sedikit, Bu. Nah, sekarang kamu supaya lebih paham, coba kamu selesaikan ini. 3x tambah 2 kuadrat atau 3x tambah 2 kali 3x tambah 2. Enam X tambah 4, Bu. Jadi kamu udah perhatikan, Opu, ini caranya nih, ini yang di atas caranya. Coba kamu selesaikan dengan cara yang di atas. Ayo. Masih kurang mengerti, Bu. Opu, Ya, Bu. ini saya jelaskan tadi. Kamu udah perhatikan berarti? Iya. Perhatikan, Bu. Apanya yang kamu udah mengerti? Bagaimana? Perhatikan, Bu. Apanya yang kamu udah ngerti? Makanya saya tanya, kamu udah ngerti yang mana? Dari yang di atas ini. Ini nih. Yang mana yang kamu udah mengerti? Tanya memang. Nanti muncul di mic, kamu setengah mati. Oke, dibantu sama temennya ya. Nanti saya kamu tanya ulang. Kamu jangan ini ya. Kan tadi saya ngomong, yang belum tahu perhatikan. Soalnya kalau diulang-ulang, kasihan yang lain. Sekarang kamu perhatikan nah, awal kamu dengar. Ya, Bu. Oke, Dona Korwa ada enggak? Saya, Bu. Setrola. Dulu ya, Z. Saya coba Dona dulu. Dona? Baik, Bu. Dona Korwa 1B. Dona. 5, 4, 3, 2, 1. Alfa ya. Dona alfa. Ini kalian kalau matikan kamera, oke, saya oke kan. Tetapi yang harus kalian pahami, kapan saya panggil terus tidak merespon, itu langsung saya kasih alfa ya. Tidak ada toleransi. Karena sebenarnya kalian harus standby kamera. Tapi kalau dipanggil mau menjawab, ya sudah. Raihan ada enggak? Raihan Nawafil? Raihan? Raihan Nawafil. Ada enggak? Oke, Raihan, tolong selesaikan dulu ini. 3x tambah 2 kali 3x tambah 2. Apa dulu yang dibuat ini? Ya X kali Raihan? 3X sama dengan Bagaimana? 9X kuadrat. 9 X kuadrat terus? Terus? 9X kuadrat. Terus? Ya X kali 2. 6X, Bu. Oke, 6X. Bagus. Terus? Plus ya. Lanjut. Bimo, ntar dulu ya. Bimo, sabar ya. Terus? 2 kali 3X, Bu. Sama dengan 6X. Ya, jadinya? Betul. 6X. Terus? 2 tambah 2 kali 2 sama dengan 4. Sip. Hasilnya? 9X kuadrat. Oke. Tambah 12X. Tambah 4, deh. Sip.
Mantap. Ini baru. Awal, anak oku awal tadi dengar enggak? Siap, Bu. Sudah mengerti awal? Awal. Ya, Bu. Oke. Sip. Tadi yang menjawab ini siapa? Saya lupa namanya. Saya, Bu. Saya siapa? Muhammad Raihan, Bu. Muhammad. Raihan. Oh, Raihan. Ya. Makasih ya, Raihan. Ya, Bu. Oke. Itu ya. Yang belum paham tadi, mudah-mudahan mengerti. Ibu boleh saya coba? Oke. Satu lagi ya, kita coba dengan soal yang silakan. Yuk. 16x itu dikali ya Kak, 16x terus Ini dulu tuh. iya Bu, X kali X jadinya 16x 16x kuadrat. ya, sip. Lanjut. Terus itu minus 3 ya Bu? Ya, minus 3. Terus ini kali ini kan? Minus Nah. 12. X ya. Iya Bu, 12 Nah, minus 12x. terus Terus 3x jadinya minus 9 Bu. minus 9. yang ini dulu nih. Yang mana Bu? Ini dulu. Ah. Minus 3. Kali Minus 4x. 12 ya Bu? Ya. Ini ya. Ya Bu. Terus ini kali ini kan? Ya minus 9 Bu. Minus atau plus? Hah? 9 Bu. Plus. Plus Bu, plus. Plus. Plus 9 Bu. Sip. Jadinya 16x kuadrat dikurang 24 ya Bu. 24x. Ya, 24x terus ditambah 19. tambah 9. 9 ditambah 9, astagfirullah. Oke. 9. Sip. Itu ya. Bimo Ya, Bu. nanti. Bimo? Mana Bimo tadi? Bu, di mana dapat 16 itu, Bu? 16x. Ini 4 kali 4. Kuadrat dikasih kuadrat. Bisa 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Sama 16. Toh? Ini kan ke sini nih yang pertama nih, ini kali ini. 4 kali 4 16. X kali X, X kuadrat. Jadinya 16x kuadrat. Oke ya. Iya, Bu. Ya. Sip, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah nih. Jadi 2x kurang 1 kuadrat sudah keluar toh. Dia sudah keluar 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ini kalian sudah tahu dari mana. Terus, ini 5x kurang 3 dikali x kurang 1. Sama tadi cara mengalinya. 5 kali x jadi 5x kuadrat. 5 kali minus 1 sama dengan minus 5x. Minus 3 kali x jadinya minus 3x. Minus 3 kali minus 1 jadinya plus 3. Dikurang 7. 7 ini soal. Kemudian jadinya 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Kurang 5x kuadrat tambah 5x tambah 3x. Kurang 3 tambah 7. Ini dari mana? Ini dari ruas kanan kita bawa ke kiri. Sehingga semua tandanya menjadi berubah. Yang tadinya plus jadi ke kiri jadi minus. Yang tadinya minus ke kiri jadi plus.
yang tadinya minus 3 ke kiri jadi plus 3, yang tadinya plus 3 jadi minus 3, dan minus 7 jadinya plus 7. Hasilnya ini kita gabung, semua yang punya variabel yang sama kita operasikan, jadi 4x kuadrat, cari temennya. Temennya adalah minus 5x kuadrat. 4 dikurang 5 sama dengan minus 1, atau minus x kuadrat. Kemudian minus 4x, ada 5x di sini, minus 4 ditambah 5 sama dengan, minus 4 ditambah 5 ditambah 3. Minus 4 tambah 5 kan plus 1 ya. Nah, plus 1 tambah plus 3 jadinya plus 4x. 5 ini dari mana? Melisa. Melisa Jessica. Melisa, ada enggak? Melisa Jessica ada enggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Melisa enggak ada ya? 5 ini dari mana? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya Raise hand. X tambah 3X, Bu. Raise hand. Raise your hand. Somba Tandu. Terima kasih. 1 dikurang 3 min 2. Min 2 ditambah 7 plus 5. Oke, mantap. Thank you. Nah, jadi plus 5 lebih besar sama 2. Sekarang minusnya kita kasih keluar, ya, kita keluarkan sehingga jadinya yang di dalam kurung bersisa x kuadrat kurang 4x kurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau cari nilai x-nya. Ternyata ujung-ujungnya nilai x-nya kita nggak bisa cari karena dia berbentuk kuadrat lagi. Nah, cara untuk menyelesaikan ini adalah kita faktorkan 5 dengan 1. Jadi cari 2 angka yang kalau dikalikan hasilnya minus 5 dan kalau dijumlahkan hasilnya minus 4. Jadi angkanya adalah minus 5 dan plus 1. Minus 5 kali plus 1 kan minus 5. Minus 5 tambah 1 jadinya minus 4. Nah, setelah kita selesaikan satu-satu. Pertama, x kurang 5-nya kita selesaikan. X kurang 5 sama dengan 0. Terus x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga ini x-nya bersisa di kiri, plus 5-nya ke kanan jadi 5. X 1 plus 1-nya pindah ke kanan jadi minus 1. Sehingga pembuat nolnya atau yang kita plot di garis bilangan adalah 5 dan minus 1. 5 dan minus 1. Sekarang untuk membuat, menandai atau bagaimana caranya kita tahu di antara ini nih yang mana minus, mana plus, mana minus. Nah, coba ambil satu angka di sebelah kiri minus 1 atau ambil angka di antara minus 1 dan 5 atau angka yang di sebelah kanan minus 5. Kita ambil angka yang berada di antara minus dan 5. Minta tolong dulu teman, kasih mati anunya, mic-nya. Oke, beres. Nah, ini toh. Jadi kan tadi kita sudah selesaikan nih x kurang 5 dengan x tambah 1 supaya kita dapat pembuat nolnya. Pembuat nol itu maksudnya yang kita mau plot di garis bilangan kan. Jadi sudah keluar 5 dan minus 1. Bagaimana caranya kita tahu tandanya di sini plus minus plus gitu. Cari angka di antara kedua pembuat nol ini. Kita cari yang mudah, ambil angka di tengah minus 1 dan 5 yaitu 0. Karena kalau penandaan ini pasti berselang. Jadi kalau di sini plus pasti kiri kanannya minus atau di sini minus pasti kiri kanannya plus. Kita coba 0. 0 ini kita masukkan ke persamaan yang ada di ruas kiri. Jadi kita masukkan ke sini nih. Ke sini saja nih. Yang minus x2 tambah 4x tambah 5 toh. Kita masukkan ke sini. 0 pangkat 2 mana Aslan. Ya, Bu, siap.
0 pangkat 2? 0, Bu. 0. 4 kali 0? 0. 0. Berarti bersisa 5, toh? Ya, 5 Bu. lebih besar dari 0 atau tidak? Lebih besar. Nah, 0. lebih besar berarti tanda yang antara -1 dan 5 itu positif. Sehingga pasti kiri kanannya adalah minus. Nah, terus kita sudah tahu, terus yang mana nih Bu himpunan penyelesaiannya? Yang sebelah kiri kah? Yang di tengah kah? Atau yang di kanan? Lihat soalnya. Soalnya kan tandanya lebih besar sama dengan. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, kalau begini kan kalian sudah tahu cara menuliskan himpunan penyelesaiannya. Caranya seperti yang di pertemuan pertama itu. Bukan pertemuan pertama. Pertemuan yang kurindukan. Ini. Mana dia? Ini dia. Nah, kayak gini tuh. Nah, ini kan ketahuan. Berarti sama dengan ini penulisan himpunannya. Karena kita kan sudah tahu nih nilai A dan B-nya. Nilai A dan B-nya berapa tadi? -1 apa lagi ya? sama Berapa? 5. -1 sama 5. Betul, -1 dan 5. Gampang toh. Jadi sekarang kita tuliskan X di mana -1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5. Coba kita lihat. Mana dia? Tadi. Ini ya. Coret-coretnya saya ternyata di tempat lain. Maaf ya. Aku batuk. Ini. Minus ini kan -1 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 5. Nah, kayak gini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Ibu mau Kak bertanya. Ya, silakan. Ibu itu yang minus tadi dikemanakan Ibu yang ini minus dalam Yang ini? kurung? Iya Ibu. Dikemanakan maksudnya? Tetap tidak berpengaruh gitu Bu untuk hasil akhirnya. Enggak ngaruh. Karena ini kan kita sudah keluarkan di awal toh ini. Makanya dia dikeluarkan di sini. Terus yang ini kita positifkan. Karena kan kalau minus dikali masuk, semua ini kan hasilnya sebenarnya ke sini. Nah, supaya mudah difaktorkan, makanya dia keluarkan kayak gini. Karena yang menjadi penyelesaian di faktor nolnya itu kan hanya yang di dalam kurung saja. Kayak gini nih. Nah, ini kan tadi X kurang 5-nya saja dengan X tambah 1-nya. Kita pembuat nolnya bukan X tambah 5 atau X kurang 1. Tapi X kurang 5 dan X tambah 1. Karena kita sudah keluarkan dia di sini. Kayak gitu. Jadi enggak ngaruh ya. Jadi jangan terkecoh. Pokoknya keluarkan minusnya, ini yang kita faktorkan. Kayak gitu. Gitu ya. Ya Ibu. Teman-teman, adik-adik. Saya absen dulu nah kelas apa ya ini? Kelas C ya ini. Ya, kelas C. Kelas C. Oke, saya stop.